Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya? Sudah sarapan belum? Oh bagus kalau sudah sarapan ya. Karena sarapan itu adalah salah satu makanan yang paling penting di antara yang lain. Kalau kita sarapan, nutrisinya terjaga sehingga kita bisa jauh lebih konsentrasi, bisa jauh lebih baik ketika belajar. Nah, Pak Guru mau tanya lagi nih. Tadi yang bangun pagi siapa ya? Nah, pinter, hampir semuanya bangun pagi ya. Tapi sholat subuh enggak ya? Sholat subuh? Ya, bagus. Bagus. Jadi sebagai muslimah yang baik harus bangun pagi, kemudian sholat subuh, setelah sholat subuh baru persiapan menuju ke sekolah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita semua buka dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelas bisa dipimpin untuk teman-temannya berdoa. Silakan. Doa mulai. Selesai. Terima kasih sudah berdoa. Semoga dengan diawali doa ini kita semua bisa dipermudah ketika belajar sehingga apa yang kita pelajari bisa cepat masuk dan cepat pinter. Oke, baik Pak Guru absen dulu terlebih dahulu ya. Hari ini semuanya berangkat? Berangkat. Terima kasih semuanya, berarti sehat selalu sehingga bisa terus mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran Pak Guru mau tanya nih, anak-anak semua di rumah sayang enggak ya sama adik sama kakaknya? Sayang, bagus. Jadi sebagai adik kakak di rumah, kalau punya adik punya kakak harus selalu saling menyayangi. Karena hidup itu harus rukun, baik di rumah semakin sayang sama adiknya, sama bapaknya, sama ibunya. Dengan hidup rukun, semuanya bisa hidup berdampingan dengan damai. Ya, saling berbagi. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran Pak Guru ada ice breaking nih, karena hubungannya hari ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Yuk kita bareng-bareng menyanyikan lagu Kasih Ibu ya. Siap? Tahu semuanya ya? Oke, ya kita mulai ya. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya anak-anakku. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar dengan tema hidup rukun. Ya. Oke. Pak Guru ada beberapa gambar nih, ada beberapa gambar yang ingin Pak Guru kasih lihat ke anak-anak semua. Yang pertama ada gambar ini. Kalian amati ya. Sebutkan coba, gambar apa ini? Nah, pinter, ini adalah gambar seluruh anggota keluarga berdampingan, bersamaan, gotong royong dalam membersihkan rumah. Kemudian yang kedua, ada gambar apa ini? Nah, pinter. Yang kedua ini adalah gambar seorang adik dan kakak sedang berbagi mainan. Jadi adik kakak harus berbagi, nggak boleh sendiri-sendiri ya, harus bareng-bareng. Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, Pak Guru ada gambar lagi. Gambar apa ya ini? Nah, pinter sekali, itu ada anak-anak sekolah yang sedang bermain di sekolah. Ada yang main kelereng, ada yang main lompat tali, ada yang malah sambil baca buku belajar ya. Jadi aktivitas di sekolah itu banyak sekali, tapi mereka hidup rukun berdampingan. Karena kalau main sendiri itu nggak seru, lebih baik berdampingan, berbarengan sama teman-teman yang lain ya. Nah, jauh lebih seru. Oke, terima kasih. Nah, setelah melihat 3 gambar tadi, Pak Guru tanya nih, dari 3 gambar tadi kelihatannya rukun semua ya, senang. Tahu nggak kenapa mereka bisa terlihat bahagia? Nah, pinter. Jawabannya satu, yaitu karena mereka hidup rukun. Berarti hidup rukun itu apa ya? Nah,
betul. Hidup rukun itu damai. Apalagi? Nah, saling menyayangi. Apalagi? Berbagi. Wah, berbagi, pinter ya. Hidup rukun itu saling damai, saling berbagi, saling menyayangi, hidup berdampingan. Jadi tidak ada kata musuh. Semakin banyak teman, semakin banyak kawan, semakin baik. Nah, setelah Pak Guru tadi menjelaskan hidup rukun itu apa, selanjutnya anak-anak semua bisa dibuka ya di LKS halaman 23. Silahkan anak-anak semua dibaca terlebih dahulu di halaman 23 yang berjudul cerita yang berjudul Keluarga Ani Hidup Rukun. Sudah ketemu? Sudah. Nah, silahkan dibaca. Mau dalam hati boleh, mau dibaca yang lantang di tempat duduknya masing-masing boleh. Nanti Pak Guru tes ya. Oke, sudah dibaca? Sudah. Oke, Pak Guru akan menjelaskan sekarang selanjutnya peran keluarga dalam hidup rumah tangga. Nah, dalam rumah tangga itu ada yang namanya bapak, ibu, dan adik kakak. Itu keluarga inti ya. Keluarga inti. Bapak itu tugasnya apa ya? Bapak atau ayah? Abi baru, oh ada yang manggil Abi, iya boleh, Abi boleh, Bapak boleh, ayah juga boleh, sama. Tahu nggak perannya itu apa? Apa? Mencari uang. Nah, iya betul, mencari uang. Salah satunya adalah Bapak, ayah, atau Abi yang kalian sebut, tugasnya salah satunya adalah mencari uang, mencari nafkah lebih tepatnya. Untuk siapa? Untuk seluruh anggota keluarga, untuk ibu, untuk kalian, sehingga kalian bisa bersekolah, bisa jajan, bisa makan dengan tercukupi dengan baik. Selain nafkahi, apalagi ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, betul sekali itu. Jadi pemimpin keluarga. Jadi pemimpin ibaratnya kayak kalau di kelas itu jadi ketua kelasnya. Jadi ketika ada sesuatu, ada masalah, nanti bapak, ayah, atau abi tadi yang menyelesaikan masalah, memimpin penyelesaian masalah ya. Kemudian kalau ibu apa ibu? Nah, ibu itu tugasnya berat juga. Bukan cuman bapak saja yang berat, tapi ibu juga tugasnya berat. Yaitu apa? Dari mengandung kalian selama 9 bulan, kemudian mengasuh kalian ketika masih bayi. Kemudian apalagi karena katanya ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Nah, jadi kalau kalian pengen jadi pintar berarti harus nurut sama ibu, karena sekolah pertama kalian adalah dengan ibu kalian masing-masing ya. Jadi ibu itu salah satu tugasnya itu. Kemudian apalagi mengurus rumah, kemudian menyiapkan segala sesuatu di rumah. Tugasnya berat sama beratnya dengan ayah. Nah, terus tugasnya adik sama kakak apa? Anak-anak di rumah apa? Tugasnya adalah menghormati kedua orang tua. Jadi menghormati kedua orang tua, juga ikut membantu pekerjaan rumah, pekerjaan ibu, pekerjaan bapak ketika sedang di rumah. Salah satunya seperti yang tadi ada di gambar ya, yang sudah Pak Guru kasih lihat. Nah, terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan bentuk kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, karena satu kelas ini jumlahnya ada 20, Pak Guru bagi 4 kelompok. Satu kelompok menjadi 5 anak ya. Siap ya? Ngapain? Nah, nanti Pak Guru jelaskan ini. Tugasnya adalah kalian, Pak Guru beri tugas untuk mendiskusikan bagaimana sih caranya hidup rukun di rumah dan di sekolah ya. Caranya hidup rukun di rumah dan di sekolah. Nah, silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian setelah itu minimal 3 contoh ya, minimal 3 contoh perilaku hidup rukun baik di rumah bersama keluarga maupun di sekolah bareng teman-teman. Minimal 3 contoh. Nanti setelah sudah silahkan didiskusikan, kemudian nanti setiap kelompok maju ke depan untuk menjelaskan, mempresentasikan. Mempresentasikan siapa? Mempresentasikan itu yaitu menjelaskan hasil diskusi kalian bareng teman-teman kelompoknya. Nah, disampaikan secara lantang biar Pak Guru dengar, teman-teman yang lain juga dengar. Jadi nanti kita bisa saling belajar, saling mengoreksi. Bisa. Oke, Pak Guru kasih waktu 15 menit. Oke, sudah?
Sudah ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat yang sudah mempresentasikan di depan. Terima kasih. Good job buat semuanya. Karena semuanya sudah menjelaskan dengan baik. Walaupun ada salah-salah sedikit nggak apa-apa. Namanya belajar itu adalah bagian dari proses. Nggak apa-apa salah, yang penting mau maju. Ketika mau maju nanti ada ketemu salahnya di mana, kurang pasnya di mana, tidak tepatnya di mana. Nanti kita akan dikoreksi bareng-bareng, koreksi oleh Pak Guru. Nanti semuanya mendengarkan dan memperbaiki apa yang belum benar. Bisa ya? Oke, baik. Sebelum Pak Guru tutup, kesimpulannya adalah kita adalah manusia. Manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Semuanya hidup berdampingan, baik dengan keluarga yang harus selalu hidup rukun, saling menguatkan, kebersamaan, saling mendampingi, saling kasih semangat. Begitu juga dengan teman-teman di sekolah, bahkan di lingkungan sekitar kita harus selalu hidup rukun, hidup berdampingan, karena kita tidak tahu siapa yang akan bisa membantu kita ketika kita ada kesulitan. Jadi pesan Pak Guru itu selalu hidup rukun di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Baik, sebelum ditutup Pak Guru kasih tugas ya untuk semuanya. Silahkan nanti menggambar keluarga, aktivitas keluarganya di rumah masing-masing. Gambar apa Pak Guru? Bebas. Ketika misalkan ibu kamu pulang ke rumah, ada ibumu lagi masak, ada kakakmu lagi belajar, atau ada bapakmu lagi misalkan lagi memperbaiki genteng atau apa, silahkan digambar situasi itu ya. Jadi contohnya kayak tadi ada di gambar yang pertama ya. Gambar yang pertama tentang anggota keluarga yang bekerja sama, ada yang ngepel, ada yang ngelap meja, ada yang membersihkan jendela, ada yang nyapu gitu ya. Jadi itu kalau tidak bisa digambar gimana? Nah, kalau tidak bisa gambar, minimal kalian bisa menceritakan ya. Kalian tulis, kemudian nanti minggu depan Pak Guru akan tunjuk satu-satu untuk menceritakan ke depan aktivitas apa sih yang sudah kalian kerjakan ketika di rumah bareng keluarga, bapak, ibu, kakak, adik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian pelajaran hari ini, semoga bisa bermanfaat. Dan pesan Pak Guru tadi, jangan lupa selalu hidup rukun dimanapun kita berada. Cukup ya anak-anakku semuanya. Oke, sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.